Apa kabar Pak? Selamat pagi. Apakah saya bisa minta waktunya untuk wawancara? Silakan Pak, saya bersedia. Terima kasih. Kita telah mengetahui bahwa kemacetan merupakan salah satu pokok bahasan yang tidak ada habisnya Pak, baik di daerah maupun di pusat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, pendapat saya jalan yang sudah ada, yang sudah bagus itu masih bisa dimaksimalkan, terutama di pusat-pusat kemacetan itu, terutama di perapatan, pertigaan, dan putar arah. Ya, karena selama ini yang disorot orang kan macetnya, tapi penyebab kemacetannya itu yang menjadi fokus saya. Karena menurut saya sebanyak apapun, seramai apapun kendaraan di jalan raya, asal di depan tidak ada yang berhenti atau memperlambat, itu yang di belakang pasti jalan terus. Nah, ini hukum sebab dan akibat. Sementara yang disortir ini selama ini akibatnya aja macet-macet yang disortir itu. Sementara sebabnya jarang yang dibahas. Nah, untuk hal ini sebabnya itu yang saya bahas. Jarang itu membahas sebabnya. Untuk lebih mengenal lebih dekat dengan Bapak, ada baiknya Bapak perkenalkan sekilas tentang diri Bapak dan apa gagasan Bapak tentang kemacetan ini. Oke, nama saya Andrian Putra dari Riau. Saya hanya lulusan STM negeri. Gagasan saya untuk hal ini perlu dimaksimalkan lagi infrastruktur untuk perkotaan, karena untuk di luar kota itu sudah dikendalikan jalan tol. Sementara saya fokusnya untuk dalam perkotaan, karena dalam hal ini saya ada poin-poinnya, yaitu minim pembebasan lahan, kemudian hanya jalan-jalan yang ada itu aja kita manfaatkan. Jalan yang sudah ada di dalam kota maksudnya Pak ya? Ya, yang di dalam kota itu aja kita manfaatkan. Jadi mungkin ada pembahasan lahan, tapi di persimpangan aja sedikit untuk biar hubungannya jangan terlalu tajam. Dan di sini diusahakan kecepatan rata-ratanya kita fokuskan biar di jalur dan di tikungan tetap kecepatannya rata-rata. Makanya setiap tikungan belokan, nah di situ saya kondisikan dalam bentuk market yang sudah disahkan oleh Kemenkumham. Ya, baik Pak.
Siapa yang mengatasi kemacetan dan tanggung jawab siapa untuk mengatasi kemacetan tersebut? Yang mengatasi kemacetan itu menurut saya itu dari Dishub, dari Pemda, tata kota, bahkan Korlantas. Mereka punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian untuk masyarakat, mereka perlu support. Tapi yang kendala di masyarakat juga ada kendala seperti human error, ya jalan di jalur kanan pelan-pelan. Ya, kemudian juga ada lagi masyarakat yang memanfaatkan kemacetan itu dengan pedagang asongan atau orang meminta-minta. Nah, tradisi itu tuh kita usahakan bagaimana kita tuh lebih maju untuk kedepannya. Permasalahan seperti apa yang menjadi penyebab kemacetan? Permasalahannya ya infrastrukturnya belum maksimal aja, Pak. Karena selama ini memang udah bagus, tapi belum maksimal menurut saya. Makanya saya menerbitkan hak cipta saya ini, ya disilakan di studi banding ataupun dikonfrontir sama instansi terkait. Bahkan saya bersedia untuk dipanggil ke istana sekalipun. Lantas solusi seperti apa yang Bapak tawarkan kepada pemerintah dan masyarakat? Ya solusinya memang harus ada berbentuk market inilah. Nah dari market ini kita cari spot mana yang agak rawan atau kota mana yang sering macet. Itu saya bersedia untuk survei lapangan. Jadi market saya ini ada 4 ya. Putaran atau balik arah, pertigaan, perapatan, dan bundaran. Nah, disinilah penyebab kemacetan atau penyebab memperlambat kendaraan. Sementara fokus saya di sini ini bagaimana kendaraan itu bisa speednya itu rata-rata, baik jalan lurus ataupun di tikungan. Makanya itu perlu pengendalian jalan di setiap persimpangan lagi dengan market saya ini. Apakah solusi yang Bapak tawarkan dapat diuji coba dan Bapak presentasikan kepada pihak yang berwenang jika hal itu diperlukan? Saya siap sekali. Saya mau dipanggil sama instansi terkait ataupun pemerintah. Saya bersedia di studi banding atau di konfrontir seperti yang saya bicarakan tadi. Ya, saya bersedia. Karena saya udah ada pegangan, saya udah ada hak ciptanya dari Kemenkumham, udah ada nomor hak ciptanya. Ya, saya udah pegang itu, ada 4 poin, ada 4 hak cipta. Satu pertanyaan penting yang perlu Bapak jawab. Bukankah selama ini dari berbagai elemen sudah berusaha untuk mengatasi kemacetan, baik dari pemerintah maupun pihak terkait? Apakah menurut Bapak itu belum efektif? Kalau bicara efektif, belum. Tapi kalau bagus, sudah. Cuman maksimalnya itu yang belum. Makanya saya usahakan ajukan. Ini saya punya market. Silahkan dibandingkan. Karena kalau bisa direalisasikan, saya yakin itu di perkotaan bisa kecepatan 40 sampai per 50 atau 40 sampai per 60. Ya asal dengan rambu-rambu atau infrastruktur yang saya bentuk ini terrealisasikan. Maksudnya direalisasikan sama pemerintah itu Pak ya? Iya betul. Dan itu juga perlu dibangun karena ada bentuk jalan yang agak eksentrik, jadi harus dibangun dari Menteri PU atau PUPR itu.
baru bisa nanti dikondisikan. Siapa saja yang sudah menguasai atau mengetahui market yang Bapak ciptakan ini? Ada 2 orang, Pak. Satu dari anggota dewan, satu dari kontraktor. Pada awalnya mereka tidak percaya, tidak yakin. Tapi setelah saya lihat kan market saya ini, mereka sangat antusias. Saya diundang ke restoran, diundang datang ke rumah. Untuk awal-awalnya mereka antusias. Tapi kelanjutannya saya juga heran. Saya hubungi mereka selalu bicara sibuk, nggak tahu saya apa alasannya. Berarti market mereka udah tahu. Ya bisa jadi mereka juga bisa membangun tanpa pengetahuan saya. Sementara hak ciptanya saya tidak pegang. Kalau mereka bangun di pelosok kota di Papua, juga saya tidak ngerti, tidak tahu. Bagaimana ide Bapak untuk mengendalikan kemacetan di tempat keramaian seperti mal, hiburan, dan tempat wisata? Kalau untuk keramaian itu ada masalah klasik di situ. Keramaian itu mereka ingin viral bahwa tempat mereka tuh wah ramainya dengan memperlihatkan kemacetan jalan masuk. Sementara untuk kenyamanan pengendara lain itu sangat terganggu karena mereka mengambil antrian di badan jalan. Ya, sebenarnya ini asal mau aja pengelola keramaian sama Pemda antar kota ini sangat bisa dikendalikan. Bisa diatasi Pak ya? Bisa dikendalikan dengan saran saya, atau memang nggak masuk di market, tapi ini saya bisa kondisikan seperti gerbang masuknya itu digeser ke dalam. Jadi antriannya itu hanya boleh di halaman mereka sebelum gerbang antrian. Jadi tidak boleh ada ngantri di badan jalan. Kalau perlu di situ dibikin di badan jalan itu tanda es coret atau dilarang berhenti. Stop. Jadi seandainya di antriannya itu udah penuh, di halaman mereka itu kan ada antriannya, itu silakan kendaraan memutar dulu. Yang ingin masuk mutar dulu karena nggak boleh berhenti, mutar dulu, nanti tuh setelah dia melihat itu udah mulai kosong baru dia bisa masuk lagi. Jadi ini perlu kerjasama Pemda tata kota sama pengelola setempat. Jangan ada masalah klasik lagi itu yang mereka pingin viral, ini tempat kita paling ramai antri, itu yang masalah klasik yang menjadi trouble selama ini. Apa harapan Bapak kepada pemerintah? Ya, harapan saya silakan Bapak Menteri, Bapak PUPR, atau bahkan Pak Presiden silakan, atau dari kontraktor silakan saya dikonfirmasi atau dibandingkan atau dikomparatif dengan instansi terkait. Karena ini akan memberi kenyamanan bagi pengendara. Mereka tidak perlu lagi berhenti di lampu merah, yang was-was bakalan ada yang meminta-minta, bakalan ada kampak merah yang bawa golok di lampu merah mau meminta sesuatu. Kriminal ya? Kayak kriminal gitu. Juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kemacetan. Kecuali memang ada segelintir orang yang suka dengan kemacetan karena rezeki mereka suka minta-minta. Misal ya Pak, kalau seandainya solusi yang Bapak tawarkan dapat respon dari pihak terkait, apa yang akan Bapak lakukan? Seandainya ada respon, ya tentu ada tindak lanjutnya. Mereka akan mengundang saya, bukan hanya ngambil market saya di mana marketnya, tapi yang solusinya mereka manggil saya, mana market yang harus direalisasikan daerah mana,
pojokan mana, kota mana, dan saya bersedia dikonfirmasi untuk hal ini. Berarti kalau seandainya dipanggil siapa ya? Saya siap sekali Pak, karena saya sebagai putra bangsa kepingin rakyat ini punya hak cipta yang akan dikenal oleh negara tetangga nanti. Kalau bisa negara tetangga juga akan meniru atau ingin melihat karya anak bangsa kita ini. Itu harapan saya. Apakah Bapak bisa mempertanggungjawabkan untuk semua solusi yang Bapak tawarkan kepada semua masyarakat? Saya berani mempertanggungjawabkan Pak, terutama untuk kenyamanan. Mereka tidak keringatan lagi, bermacet-macet ria di tengah jalan, kemudian mau pergi kerja, mau pulang, mereka tidak udah bisa ngatur waktu lah, pokoknya nggak takut telat. Misalnya dia targetkan itu 10 menit nyampe, kalau macet menjadi 2 jam. Nah kalau mereka targetkan 10 menit ya 10 menit nyampe. Nah kenyamanan ini saya kasih jaminannya untuk pengendara. Kemudian mereka akan nyaman, tidak ada berhenti di lampu merah, karena di traffic light itu banyak kendala sebenarnya. Banyak terjadi kejahatan. Kejahatan, nah orang meminta-minta, apalagi di tengah malam bolong itu, lihat kiri lihat kanan, perasaan was-was mereka di traffic light itu pasti ada. Nah, saya menjamin kenyamanan untuk masyarakat dan mohon masyarakat support niat baik saya ini. Niat baik untuk bangsa kita sendiri. Kalau bisa ini menjadi contoh bagi negara lain. Oke Pak ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Semoga harapan dan solusi yang Bapak tawarkan bisa didengar oleh pemerintah dan dapat direalisasikan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Oke Pak, terima kasih kembali. Perkataan Bapak adalah doa. Semoga bisa direalisasikan. Dan satu saran saya, seandainya jalan perkotaan itu sudah tidak macet lagi, saya minta itu separator busway dilepas saja. Karena saya lihat di Jakarta itu separator busway itu memilah jalan yang sudah ada, bukan membuat jalur sendiri. Mereka memilah jalan yang sudah ada, akhirnya jalan masyarakat itu jadi mengecil. Akhirnya masyarakat terbawa bandel untuk naik ke jalur busway. Jadi kalau udah nggak ada separator busway aja lagi, otomatis busway ini bisa berjalan beriringan sama kendaraan umum lainnya, karena udah tidak ada macet lagi. Cuma nanti ada halte-halte yang mesti kita kondisikan, mereka itu tidak boleh mengambil badan jalan, jadi ada zigzagnya dikit. Nanti juga ada di market saya juga ada, saya tampilkan itu market untuk haltenya busway. Ya, baik.